Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan bahas tentang masa dewasa awal. Berikut daftar isi dari PPT yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua ciri fisik, yang ketiga karakteristik perkembangan, dan yang terakhir adalah aspek perkembangan. Mari kita definisi dewasa awal. Yang pertama, definisi menurut teotorik. Dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial baru. Orang dewasa awal diharapkan memainkan peran baru seperti suami atau istri, orang tua, dan pencari nafkah. Keinginan-keinginan baru, mengembangkan sikap-sikap baru, dan nilai-nilai baru sesuai tugas baru ini. Murlock 1996. Yang kedua yaitu definisi menurut Islam. Definisi dewasa awal terdapat dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Yang artinya, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Dalam ayat di atas, kalimat yang mengandung pengertian dewasa adalah lafaz balagh al-ashuddah, yang berarti mencapai usia dewasa. Dalam lisan al-Arab, kata al-ashuddah diartikan sebagai seseorang yang sudah banyak pengalaman dan pengetahuan. Al-ashuddah adalah jamak dari kata syuddah yang memiliki arti yang mempunyai kekuatan dan kesabaran atau ketabahan. Ada ciri fisik dari masa dewasa awal. Yang pertama yaitu efisiensi fisik mencapai puncaknya, terutama pada usia 23-27 tahun. Yang kedua, kemampuan reproduktif mereka berada di tingkat yang paling tinggi. Pada perempuan menjadi masa kesuburan yang baik. Yang ketiga, kekuatan tenaga dan motorik mencapai masa puncak. Yang keempat, memiliki daya tahan dan taraf kesehatan yang prima, sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan tampak inisiatif, kreatif, energik, cepat, dan proaktif. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan. Karakteristik perkembangan masa dewasa awal ada 4. Yang pertama yaitu masa pengaturan. Pada masa ini, individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa, yang berarti seorang pria mulai membentuk bidang pekerjaan yang ditangani sebagai karirnya, dan wanita diharapkan mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Yang kedua, usia produktif. Orang yang kawin berperan sebagai orang tua waktu saat ia berusia 20 atau 30 tahun. Ada pula beberapa orang dewasa awal yang tidak kawin sampai mereka menyelesaikan pendidikan dan memulai karir mereka dalam suatu lapangan tertentu. Kemudian yang ketiga, masa bermasalah. Dalam tahun-tahun awal masa dewasa, banyak masalah baru yang harus dihadapi seseorang. Masalah-masalah baru ini dari segi utamanya berbeda dengan dari masalah yang sudah dialami sebelumnya. Dan yang terakhir adalah masa terasingan sosial. Keterasingan diintensikan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat kuat untuk maju dalam karir, sehingga keramah-tamahan masa remaja diganti dengan persaingan dalam masyarakat dewasa. Yang terakhir adalah aspek perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan, serta di puncak fungsi sensori dan motorik. Kemudian yang kedua, perkembangan kognitif. Berdasarkan teori Turner, Helms, dan Ian Piaget, menurut teori Piaget, umur 21-40 tahun termasuk pada tahap operasional formal. Sedangkan menurut Turner dan Helms, dewasa awal berada pada tahap post-formal reasoning. Dan yang terakhir yaitu perkembangan emosi. Pada tahap dewasa awal ini, seseorang akan mengalami masa ketegangan emosional yang berupa kondisi emosionalnya tidak terkendali dan cenderung labil.
mudah resah, mudah memberontak, emosi sangat bergelora, mudah tegang, sering khawatir dengan status dalam pekerjaan yang belum tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.